Allah terangi kuburnya, Allah ampunkan dosanya, dan Allah tampakkan bagi mereka kaflingnya, kedudukannya di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala bil ghudwi wal asal. Baik hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mengkaji Qasasul Anbiya fil Qur'anil Karim, tepatnya yang terdapat dalam suratul Munafiqun. Insyaallah akan nantinya dikaitkan dengan renungan tahun baru Hijriah, di mana sekarang kita berada di tahun baru Hijriah. Kita telah meninggalkan tahun 1447 Hijriah dan saat ini kita berada di tahun 1448 Hijriah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan pembacaan firman Allah Subhanahu wa taala yang mana ini menjadi tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kemudian kita baca kelanjutannya. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika biannahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Shadaqallahul azim. Idza ja'aka, idza apabila, ja'aka telah datang kepadamu ya Rasulullah. Siapa yang datang kepada Rasulullah? Al-munafiqun. Siapa dia Bapak Ibu? Orang-orang munafik. Ngapain dia datang kepada Rasulullah? Mereka berkata, qalu, mereka berkata, nashhadu, kami bersaksi, innaka la Rasulullah, sesungguhnya engkau ya Muhammad la Rasulullah, benar-benar adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah tahu sesungguhnya engkau ya Rasulullah, ya Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik lakadzibun adalah benar-benar orang yang berdusta.
Khususnya dalam ayat ini berdusta dalam hal apa? Berdusta biddi'aihim, dengan pengakuannya yang mengatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ketika mereka datang kepada Rasulullah dengan mengatakan, "Ya Muhammad, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah," itu Allah katakan, "Lakadzibun," mereka berdusta. Kenapa? Karena pernyataan itu, pernyataan yang keluar dari mulut mereka yang mengatakan Nabi Muhammad adalah benar utusan Allah, tidak berangkat dari keimanan mereka. Betul Bapak Ibu? Omong doang, omong kosong. Lalu kenapa mereka berkata di depan Rasulullah seperti itu? Padahal hatinya tidak berkata seperti itu. Ini namanya cari aman. Cari apa Pak? Cari aman. Loh kok cari aman? Karena mereka posisinya saat itu dalam posisi terjepit. Boleh dikatakan orang-orang munafik di Madinah saat itu dalam kondisi lemah, dan mereka mencari panggung, mencari kesempatan untuk menyudutkan Rasulullah dan umat Islam dalam kondisi dan situasi seperti itu dengan cara bom lontar. Cara apa itu namanya Bapak Ibu? Bermuka dua, berwajah dua, berkulit dua. Di depan Rasulullah menampakkan wajah manis, wajah bersahabat, ya, tetapi di belakang Rasulullah mereka menampakkan permusuhan nyata terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernyataannya Bapak Ibu, pertanyaannya, tahukah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada orang di tengah, ya, sahabatnya itu yang bermuka dua? Tahu tidak Bapak Ibu? Tahu. Ya, tahu. Dari mana tahunya Rasulullah? Dari siapa? Wahyu. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelebihan Rasulullah. Ibu-ibu tahu nggak apa yang diperbuat suaminya di luar rumah? Tahu tidak? Ya tahu, karena nggak ada yang ngasih tahu. Ya. Kalau ada yang ngasih tahu itu, Bu, tahu nggak tadi suaminya di luar begini dan begitu? Jangan buru-buru percaya. Kenapa? Karena yang ngomong, yang menyampaikan manusia bisa salah, bisa benar. Tapi kalau yang menyampaikan itu Allah, bagaimana Bapak Ibu? Kalau menyampaikan Allah bagaimana? Itu mi'ah fil mi'ah, 100% kebenarannya. Kalau yang menyampaikan adalah Rasulullah, ya, informasi itu adalah Rasulullah yang ia sampaikan, itu informasi melalui Allah, maka itu mutlak kebenarannya. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW tahu siapa di antara sahabatnya yang bermuka dua, berwajah dua, maka Rasulullah bisikkan nama-nama itu kepada siapa? Sahabatnya yang lain untuk menyimpan informasi itu. Siapa dia Bapak Ibu? Di antaranya Hudzaifah. Dia yang mencatat daftar-daftar nama orang bermuka dua, berwajah dua. Di depan Rasulullah menunjukkan wajah manisnya, wajah bersahabat, tapi di belakang Rasulullah dia menunjukkan permusuhannya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang munafik ini muncul menggeliat di masa, ya, periode dakwah saat Rasulullah berada di Madinah. Betul Bapak Ibu? Jawab aja betul. Betul atau tidak? Emang di masa Mekah tidak ada. Ya, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah. Pada masa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal dakwah Islam, ya, berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Dakwahnya dulu sembunyi-sembunyi Bapak Ibu. Ya. Saat itu hitam putih. Ya. Muslim ya Muslim. Ya. Tidak ada untuknya saat itu menampakkan keislaman saat itu. Kenapa? Terancam kondisinya. Tidak ada, ya,
pentingnya, manfaatnya saat itu menunjukkan atau menjadikan diri kita sebagai orang munafik saat itu. Jadi orang-orang saat itu tidak ada kepentingan bagi mereka untuk berwajah dua. Yang muslim ya muslim, kafir ya kafir, tunjukkan kedua hal itu. Kenapa? Karena siapa saja yang menunjukkan wajah Islamnya saat itu, maka dia akan diapakan Bapak Ibu? Diapakan? Disiksa. Seperti siapa? Amr bin Yasir, Bilal bin Rabah. Maka ada yang ditangkap, ada yang diikat, ya, ada yang dipotong-potong, dicincang tubuhnya, ada yang diletakkan batu besar di atas perutnya, ada yang dijemur tanpa berpakaian di tengah gurun pasir. Itu siksaan yang dihadapi oleh orang-orang yang ketahuan dia Bapak Ibu beragama Islam, meninggalkan keyakinan lamanya, disiksa. Ya, jika ada kepentingan saat itu menunjukkan ya, untuk berbuat seperti perilaku orang-orang munafik. Baru muncul orang-orang munafik ini, orang-orang ya yang menyembunyikan permusuhannya, menampakkan persahabatannya, itu di mana Rasulullah sudah kuat posisi dan kedudukannya, dan saat itu Rasulullah berada di Madinah. Ternyata dulu Bapak Ibu, ada seorang tokoh dari kalangan suku Khazraj, di mana saat itu Aus dan Khazraj, dua suku besar di Yasrib atau yang kita kenal dengan Madinah saat ini, bersiteru, bersitegang. Maka ada tokoh dari suku Khazraj yang mampu mendamaikan keduanya dan menjadikan keduanya itu bersahabat, sehingga dia digadang-gadang bakal menjadi raja penguasa ya di Yasrib saat itu, di tengah suku-suku yang ada. Lalu kemudian datanglah Rasulullah ke Yasrib membawa ya dakwah Islam, berbondong-bondonglah orang masuk Islam, sehingga ya agama Islam menyebar di Madinah saat itu ya. Bahkan banyak orang datang ke Yathrib menemui Rasulullah, menyatakan keislamannya, sehingga kemudian Rasulullah menjadi pemimpin di situ. Lah, terus orang tadi gimana? Yang sudah digadang-gadang menjadi tokoh dan pemimpin. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalah pamor. Apa kalah pamor Pak? Ya. Kalah saing dia. Sehingga dia tidak senang, marah dia ya, karena dia punya kepentingan juga. Kalau sewaktu-waktu dia diangkat menjadi raja, marah dia kepada Rasulullah, memendam permusuhan dia, memendam kebencian dia. Awas nanti kau ya Muhammad, kan kuhabisi dirimu. Sehingga dia berupaya untuk menghabisi Nabi Muhammad. Tetapi situasinya tidak memungkinkan bagi dirinya untuk menampakkan permusuhan nyata di hadapan Rasulullah. Kenapa? Kalah jumlah, kalah pamor, ya, kalah saing, kalah kedudukan, sehingga dia yang lakukan adalah permusuhan di belakang. Di depan Rasulullah bersahabat, tapi di belakang Rasulullah menyusun makar Bapak Ibu. Nah, ini dia orang munafik. Berbahaya atau tidak Bapak Ibu? Berbahaya. Seperti ini. Jadi yang menyebabkan dakwah Islam itu menghadapi tantangan berat saat itu. Kenapa? Musuh di dalam selimut. Nah, ini bahaya. Ya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapakah orang yang dimaksud yang tadinya akan diangkat menjadi pemimpin, menjadi raja, tetapi kalah saing, kalah pamor, lalu kemudian diam-diam dia memendam permusuhan kepada Rasulullah dan umat Islam. Nah, siapa dia Bapak Ibu? Siapa dia? Siapa namanya Bapak? Abdullah, cakep bener namanya itu, Abdullah. Ya, Abdullah apa? Abdullah bin Ubay bin Salul, itu nama dia. Inilah tokoh
ya, gembongnya orang-orang munafik saat itu. Ya, bahkan boleh disebut dia itu Rasul Munafiqin, kepalanya orang-orang munafik. Siapa namanya tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia menahan benci, amarah besar, ya, kemarahan besar terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di hadapan Rasulullah, Bapak Ibu, wajahnya manis. Sholat gak dia, Bapak Ibu? Sholat dia. Hadir gak dalam majelis Rasulullah? Hadir. Ya. Berbau gak dengan sahabat? Berbau. Tetapi desas-desus ini sudah sampai di telinga Rasulullah. Rasulullah kasih kabar. Sahabat yang lain pun juga mengetahui hal-hal ini. Pernyataannya, ya, pertanyaannya maksudnya, kenapa kalau Rasulullah sudah tahu, kenapa tidak dieliminasi Abdullah bin Ubay bin Salul ini? Kenapa tidak dieksekusi? Ya, kenapa Bapak Ibu? Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abdullah bin Ubay ini mau mati, Rasulullah menyempatkan untuk menyolatkan orangnya. Bahkan tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu, Rasulullah memberikan jubah yang dipakainya untuk apa Bapak Ibu? Menjadi kain kafannya. Padahal dia orang munafik. Pernyataannya apa? Pertanyaannya, kenapa nggak dihabisi saja saat itu? Padahal makarnya itu begitu besar Bapak Ibu. Dosanya begitu besar. Di antara dosa besar yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini, di antaranya Bapak Ibu, apa yang dilakukan ini besar banget ini. Sampai membuat kegaduhan di dalam rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dosa besarnya di antaranya itu? Memfitnah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa istri Rasulullah? Yang difitnah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini, siapa nama istrinya itu? Yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa fitnahnya? Ia memfitnah Aisyah telah berselingkuh. Jadi istri Rasulullah dituduh apa Bapak Ibu? Berselingkuh. Ummahatul mukminin, orang yang bersih, orang yang suci, dituduh olehnya telah berbuat yang tidak senonoh, ya, sampai tuduhannya itu mengatakan berzina Bapak Ibu. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya Bapak Ibu? Seorang makhluk yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu tuduhannya. Gak main-main tuduhannya. Tuduhannya dilayangkan kepada keluarga suci. Keluarga siapa Bapak Ibu? Keluarga baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gara-garanya apa saat itu? Ketika saat itu Aisyah sepulang dari perang Ghazwah Bani Mustalik saat itu, dia tertinggal keluar dari tendanya, kemudian dia balik lagi ke tempat dia menyelesaikan hajatnya saat itu, mencari kalungnya yang ketinggalan. Ketika kembali ke ontanya yang ada tendanya di atas itu, dia sudah mendapati semua orang sudah pergi, tinggallah dia seorang diri. Lalu kemudian ditemukan oleh sahabat yang lain yang posisinya berada di belakang. Lalu didampingilah Aisyah ini oleh sahabat tadi. Masa dibiarin perempuan sendirian ditemani olehnya, ya. Sehingga apa yang terjadi? Nah, ini dia. Orang-orang yang punya niat buruk, niat busuk terhadap Islam melihat di sini ada kesempatan. Loh, kok bisa istri Rasulullah berdua-duaan dengan laki-laki lain? Jangan-jangan ada jangan-jangannya di situ. Nah, akhirnya dimunculkan, ya, berita itu, berita palsu tanpa mendatangkan bukti. Siapa yang mendatangkan desas-desus itu Bapak Ibu? Yang menyebarkannya siapa? Siapa dia namanya tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang nggak ada bukti kok. Dia tidak tahu kondisi real yang sebenarnya. Kenapa bisa Aisyah saat itu bisa berdua bersama dengan sahabat yang lain? Apa penyebabnya? Belum. Ya, ditanya
belum diperjelas situasi kondisinya, dia sudah menyebar berita palsu. Sampai kemudian Rasulullah SAW mendiamkan dirinya, mendiamkan istrinya, dan itu terjadi sampai 1 bulan penuh. Lalu kok bisa? Siapa yang kemudian membebaskan Aisyah dari tuduhan itu, Bapak Ibu? Siapa yang membebaskan? Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya adalah surah An-Nur. Allah membebaskan Aisyah semua dari tuduhan itu. Allah mengatakan Aisyah di situ adalah tidak bersalah, ia suci, ia bersih dari semua tuduhan itu. Yang menuduh itulah mereka yang berdusta. Rasulullah tahu nggak orangnya? Tahu. Lalu kenapa nggak diberangus saat itu? Nah, ini jawabannya nanti ada, Bapak Ibu. Apalagi kesalahannya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah diperbuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini besar juga, Bapak Ibu. Selain menjadi dalang utama fitnah keji terhadap Aisyah dalam sebuah peristiwa yang dikenal dengan nama hadithul ifki itu, dia melakukan sabotase, Bapak Ibu. Sabotase terhadap pasukan Islam dalam perang Uhud. Berapa jumlah kaum muslimin saat itu, Bapak Ibu? Jumlahnya kurang lebih 1.000 orang. Lalu apa yang terjadi? Di tengah jalan yang jumlahnya tadi 1.000 orang berkurang menjadi berapa orang? 700. Lah kemana yang 300? Membelot, Bapak Ibu. Mundur. Ya, kembali dari medan perang itu. Berbahaya nggak, Bapak Ibu? Berbahaya. Strategi yang sudah matang itu, ketika mundur sekian orang itu bisa berubah strategi di tengah jalan, dan ini berbahaya. Siapa tokohnya? Siapa yang membuat kaum muslimin jumlah 300 orang itu menjadi mundur? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia kepengen kaum muslimin hancur. Dia kepengen kaum muslimin salah, padahal dia berada di barisan kaum muslimin. Berbahaya nggak, Bapak Ibu? Berbahaya begini. Maka di negara modern saat ini, orang yang ketahuan membelot, bekerja untuk pasukan musuh, menjadi mata-mata, orang begini langsung diapakan, Bapak Ibu? Dihabisi seketika, disiksa dulu baru dihabisi, bahkan sampai seperti itu. Kenapa? Perbuatannya sangat berbahaya. Ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, tindakan sabotase ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini ternyata hampir meruntuhkan mental kaum muslimin saat itu. Loh, kok mundur? Kenapa mundur? Padahal kita mau bertempur. Nah, dibuatlah desas-desus dan seterusnya. Maka kita harus mundur, jangan mau maju. Dalihnya yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang ia munculkan, Muhammad lebih memilih strategi perang di luar kota, katanya. Padahal yang lebih baik itu di dalam kota. Kata siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu anak dia pemimpinnya. Siapa yang memutuskan strategi perang? Amir, pemimpin. Siapa? Rasulullah. Lalu kenapa dia membelot? Dan seterusnya. Nah, ini berbahaya. Sehingga ketika jumlah berkurang itu, Bapak Ibu, menimbulkan dampak signifikan bagi kaum muslimin. Maka di sini disebutkan, ini menjadi salah satu faktor yang tidak langsung yang menyebabkan banyak gugurnya para sahabat senior dalam perang Uhud itu. Termasuk siapa, Bapak Ibu? Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah, yang bergelar singa padang pasir. Bahkan disebutkan ada orang kafir yang marah dia sama siapa? Hamzah ini. Karena merasa Hamzah ini lah yang menghabisi, yang membunuh saudara dekatku. Dia mengatakan suaminya, kalau tidak salah itu Hindul, Bapak Ibu. Seorang wanita kafir saat itu, lalu kemudian dia masuk Islam. Ya, pada saat itu apa yang dilakukan olehnya, Bapak Ibu? Membelah apa? Membelah apa, Bapak Ibu? Dibelahnya dadanya siapa? Hamzah itu. Lalu diambilnya apa, Bapak Ibu? Isi dadanya, jantungnya itu. Jadi sudah meninggal dunia, jasadnya dirobek, Bapak Ibu. Kejam atau Bapak Ibu? Kejam sekali, bengis mereka. Itulah kemarahan mereka. Dan dampak ini
terjadi karena diantaranya adalah ya, peran dari orang-orang munafik. Seperti siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Apalagi dosanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, dosanya diantaranya lagi adalah memecah belah persatuan kaum muslimin, mengadu domba. Kaum Aus, suku Khazraj yang telah bersatu ya, dalam barisan kaum muslimin, dia pecah belah persatuan itu Bapak Ibu. Diangkat lagi itu ya, sukuisme itu. Dibangkitkan lagi permusuhan yang telah tiarap dan meredam itu. Siapa pelakunya? Abdullah bin Ubay bin Salul dan seterusnya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa jawabannya? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melenyapkan, menghabisi, mengeksekusi Abdullah bin Ubay bin Salul saat itu, padahal dosanya sudah sedemikian besarnya? Apa Bapak Ibu? Selain tentunya rasa kasih sayang, siapa Bapak Ibu yang ada dalam diri Rasulullah terhadap para sahabatnya, termasuk di dalamnya ada Abdullah bin Ubay bin Salul yang ada dalam barisan para sahabatnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghindari propaganda musuh ya, yang mengatakan tuh lihat Muhammad kejam benar orangnya, bengis orangnya. Kata siapa? Muhammad itu berakhlak mulia. Buktinya apa? Sahabatnya sendiri aja dieksekusi. Nah, supaya tidak ada tuduhan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbuat tidak baik terhadap siapa Bapak Ibu? Sahabatnya sendiri. Di samping Abdullah bin Ubay bin Salul ini, dia punya anak. Anaknya ini solehnya luar biasa. Kebangetan soleh anaknya itu Bapak Ibu. Nah, bisa jadi di antaranya Rasulullah juga menjaga apa? Perasaan daripada sahabatnya yang jujur dengan imannya, yang notabene dia merupakan anak daripada Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Bapak Ibu, sejahat-jahatnya orang, sebegis-begisnya orang, sepandai-pandainya ia menyembunyikan kebusukan, ya. Pada akhirnya dia kesandung batu juga nggak Bapak Ibu? Nah, kesandung batu atau tidak? Kesandung batu. Kalaupun tidak kesandung batu, pada akhirnya dia juga akan mati juga. Disebutkanlah Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia mengalami sakit. Ya, sakit ini yang kemudian menyebabkan dia meninggal dunia. Selain tentunya karena izin Allah pastinya. Ketika dia sakit Bapak Ibu, dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijenguk oleh Rasulullah. Padahal ini orang sudah memfitnah keluarga Rasulullah. Rasulullah tahu betul itu perilakunya, dosa-dosanya. Tapi itu semua tidak menghalangi Rasulullah untuk menjenguk dia di kala sakit. Bahkan di kala sakit orang ini minta didoakan. Ya, doain saya ya Rasulullah, doain saya. Ya. Didoain nggak sama Rasulullah Bapak Ibu? Didoain. Bapak Ibu bisa nggak kayak begitu? Nah, bisa nggak? Orang yang jelas-jelas menjalin permusuhan dengan kita tahu betul permusuhannya itu. Di kala sakit dia berani nggak jenguk Bapak Ibu? Mau nggak jenguk? Nah, udah memfitnah keluarga kita, nyata itu fitnahnya itu. Ketika dia sakit, Bapak Ibu ya, rela nggak menjenguknya? Tulus nggak menjenguknya? Nah, boro-boro Pak Ustaz. Ada juga saya bersyukur rasain itu gara-gara kamu memfitnah keluarga saya. Rasulullah Bapak Ibu tidak ada ruang kebencian yang ada dalam dirinya. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Mendoakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan juga Abdullah bin Ubay bin Salul memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan saya. Dia tahu ini sebentar lagi dia mau mati. Dia kepengen selamat di akhir hidupnya. Minta didoakan dan diampulkan Rasulullah. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, sebelum dia sakit keras seperti itu, sahabat-sahabat yang lain
sudah mengajak Abdullah bin Ubay bin Salul ini, ayo beriman dengan iman yang benar kepada Rasulullah. Dalam ayat berikutnya, wa idza qila lahu ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah, ayo kita beriman dengan baik supaya Rasulullah memohon ampunan untukmu. Kan kalau kau sudah bertaubat, Allah mintakan ampun untukmu, maka taubatmu diterima. Kenapa? Yang memintakan ampun siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Lawawu saw. Dia menolehkan kepalanya. Kalau ditolehkan kepala artinya apa itu Bapak Ibu? Moh. Bahasa Bapak Ibu kan ngapain? Diajak ngomong nggak mau menghadapkan wajahnya. Ngapain juga? Ya itu sombong orang munafik itu Bapak Ibu. Wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalian kau telah melihat mereka itu, ya. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Fasik dalam hal ini melampaui kefasikannya Bapak Ibu, berlebihan dalam kefasikannya. Termasuk di antaranya siapa? Orang-orang munafik itu. Kenapa? Dalam ayat sebelumnya, ya, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu, sebelumnya mereka beriman, lalu kemudian apa Bapak Ibu? Kafir. Allah sudah berikan kepada mereka petunjuk. Allah sudah berikan kepada mereka kebenaran. Allah sudah tunjukkan senyata-nyatanya kebenaran, seterang-terangnya kebenaran, tapi mereka berpaling daripada kebenaran itu. Ini kesalahan besar, dosa besarnya di sini. Sehingga Allah murka kepada mereka. Apa yang Allah katakan? Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Maka disebutkan Rasulullah bersabda, sungguh aku telah diberikan pilihan, kata Rasulullah. Pilihan untuk apa? Untuk bersikap terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Ya. Lalu Rasulullah mengambil pilihan. Apa yang diambil Rasulullah? Pilihan memintakan ampun untuk siapa Bapak Ibu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dalam surah Taubah jelas itu. Rasulullah mengatakan, kumohon ampunan untuk Abdullah bin Ubay bin Salul ini kepada Allah sampai 70 kali. Lalu Allah menegaskan, berapa kali pun engkau mintakan ampun untuknya ya Rasulullah, sungguh dia tidak akan diampuni. Tapi Rasulullah SAW, Bapak Ibu, Allah yang paling punya hati yang lapang. Kepengen melihat orang itu beriman. Seburuk apapun perbuatan sebelumnya, kepengen banget Rasulullah itu melihat orang mendapat hidayah. Rasulullah SAW tidak ada rasa dalam hatinya itu keburukan terhadap orang. Apalagi orang yang jelas-jelas sebagian daripada umatnya. Terhadap diri kita Bapak Ibu, Rasulullah sedih. Ya, kita selaku umatnya dijerumuskan ke dalam api neraka. Satu orang itu. Ya. Maka kemudian disebutkan Rasulullah SAW ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini wafat, Rasulullah menyolatkannya. Rasulullah SAW mengaitkan kain kafan dari bajunya. Kemudian setelah itu turunlah ayat dalam surah Taubah, enggak boleh nyolatin apa Bapak Ibu? Nyolatin orang yang sudah terang benderang apa? Kemunafikannya. Seperti siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, enggak boleh disolatkan. Sudah terang benderang. Mungkin Bapak Ibu sudah muncul pernyataan di sini, loh Pak Ustaz. Itu bahaya loh Pak Ustaz. Kalau kita ingin mengatakan orang ini munafik, harus dengan bukti. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini sudah terang benderang buktinya. Rasulullah sudah tahu, sahabat-sahabat yang lain pun sudah tahu, makarnya juga sudah tahu. Bahkan di belakang sebutkan banyak sahabat mengajak dia untuk beriman dan seterusnya. Nah, sekarang jangan main-main dengan tuduhan-tuduhan seperti itu, berbahaya. Kecuali Bapak Ibu punya bukti yang terang benderang dan seterusnya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya,
Apa yang dikatakan oleh Rasul Abdullah bin Ubay bin Salul, dan ini berbahaya buat barisan kaum muslimin. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Jangan kalian berinfak, jangan kalian mengulurkan bantuan, jangan kalian membantu, jangan kalian menolong siapa? Orang-orang yang ada di dekat Rasulullah itu. Siapa dia? Orang-orang muhajirin. Atau dalam bahasa tanda kutip kita Bapak Ibu, para kaum muhajirin atau imigran yang sebelumnya dari Mekah datang ke Madinah, yang mana mereka meninggalkan Bapak Ibu hartanya di Mekah. Ada yang hartanya itu ditahan, ya, nggak boleh dibawa. Siapa yang menahan? Orang kafir Mekah. Seperti diantaranya, ya, ada seorang yang bernama Suhaib. Ketika perintah hijrah itu datang, Suhaib ini termasuk orang yang belakangan hijrah. Rasulullah sudah berangkat, Suhaib di belakang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu betul kondisi Suhaib, sehingga Suhaib sembunyi-sembunyi Bapak Ibu hijrahnya. Karena kalau ketahuan diapain Bapak Ibu, ditahan, nggak boleh kamu ikut ke sana. Maka hijrahnya sembunyi-sembunyi. Akhirnya ketahuan juga Suhaib Ar-Rumi ini, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Kenapa Rumi namanya? Rumi artinya Romawi, karena dulu ia pernah hidup di tengah orang-orang Romawi saat itu. Ya. Ada yang mengatakan diasuh, ya, oleh orang Romawi dan seterusnya saat itu. Lalu kemudian berangkatlah Suhaib ini sembunyi-sembunyi, ketahuan dibunuh oleh orang kafir, ditahan. Mau kemana kau? Saya ingin ke Madinah menyusul Rasulullah. Loh, nggak bisa seenak itu. Ya, inilah Suhaib Ar-Rumi. Dia seorang pebisnis ulung, jago negosiasi. Padahal mau dibunuh nih, mau ditombak, mau dipanah. Nah, apa yang dilakukan oleh Suhaib Ar-Rumi? Biarkan saya bebas, biarkan saya pergi. Lah kalau kalian biarkan saya pergi, biarkan saya menyusul Muhammad ke Madinah, kalian akan mendapatkan untung dibandingkan kalian membunuh saya dan menahan saya. Loh kok bisa? Silakan kalian ambil harta. Nah, itu dia tawarannya Bapak Ibu. Ambil duitku, ambil barang daganganku milik kalian. Ini kuncinya, silakan ambil. Orang kafir Bapak Ibu, hatinya sudah dipenuhi dengan apa? Hubbud dunia Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Dibiarkan Suhaib ini pergi, tapi hartanya Suhaib yang diambil. Akhirnya berangkat Suhaib sampai di Madinah. Ketika sampai di Madinah disambut oleh Rasulullah. Belum sempat Suhaib ngomong perihal peristiwa yang menimpa dirinya, Rasulullah udah ngomong duluan. Apa kata Rasulullah? Faqad rabihta anta ya Aba Yahya. Sungguh engkau telah beruntung wahai Abu Yahya. Mungkin Suhaib bertanya-tanya, loh kok begitu? Kenapa Rasulullah ngomong saya orang beruntung? Ada apa gerangan? Karena Rasulullah udah tahu duluan apa yang sudah menimpa Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Kenapa Rasulullah mengatakan Suhaib bin Sinan ini beruntung? Karena ia telah berbisnis dengan Allah. Dia telah berniaga dengan Allah. Orang yang berniaga berbisnis dengan Allah tidak akan pernah merugi, yang ada beruntung. Apa itu perniagaannya? Dia jual itu semua hartanya untuk Allah. Dia berikan semua hartanya itu agar dia bisa berangkat hijrah. Yang mana hijrah itu adalah perintah siapa Bapak Ibu? Perintah Allah untuk Rasul dan sahabat-sahabatnya. Tujuan hijrah itu adalah untuk menyelamatkan apa Bapak Ibu? Menyelamatkan akidah dan iman yang saat itu sudah tidak lagi mungkin ya diselamatkan di kota Mekah saat itu, karena tantangannya sangat besar, nyawa taruhannya, maka hijrah. Nah itu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ya. Hadirin Bapak Ibu, maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini bikin propaganda, jangan dibantu ya, jangan ditolong lagi, biarin dia sampai mereka meninggalkan Rasulullah baru kita bantu. Nah, sampainya ke telinga Rasulullah itu, sampai ini propagandanya, kepengen boikot itu sahabat, diboikot sahabat Muhajirin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul.
Dalam ayat berikutnya, yaquluna la in raja'na ilal madinati. Nanti kalau kita kembali ke Madinah, kita akan mengeluarkan itu semua orang-orang lemah. Siapa dia? Muhammad dan pengikutnya. La yukhrijanna al-a'azzu, ya. Kita ini orang yang kuat katanya. Kita ini a'azz dan mereka orang yang lemah, hina. Maka Allah katakan kemuliaan, ya, kehormatan milik Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Mereka lah yang sebenarnya orang yang hina, orang yang lemah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul dan para pengikutnya yang di awal surah Al-Munafiqun Allah katakan mulutnya manis, ya, penampilannya meyakinkan, tapi mereka bagaikan pohon yang kokoh. Tahu pohon yang kokoh Bapak Ibu? Dahan yang kokoh, kata Allah dalam surah Al-Munafiqun. Cuman mampu menyadarkan dirinya, gak punya kekuatan. Enak dilihat, tapi isinya gak ada. Itu orang munafik begitu. Sebenarnya orang munafik itu pengecut. Ya, mereka penakut, tapi mereka punya cinta terhadap dunia berlebihan. Ya, ambisius, orang yang oportunis. Ambisius adalah hal positif, apa? Oportunis orang. Ya, kepengen, ya, menang sendiri dan seterusnya. Maka Allah katakan terakhir dalam suratul Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum, hai orang-orang beriman, janganlah diri kalian dibinasakan, dihancurkan oleh siapa? Amwalukum, harta kalian, wa auladukum, dan juga anak-anak kalian. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang berbuat seperti itu sungguh mereka adalah orang yang merugi. Bapak Ibu, harta itu ujian atau tidak? Ujian. Anggota keluarga ujian atau tidak? Ujian. Betul, harta itu nikmat dari Allah, tapi sejatinya dia ujian. Kita diuji oleh harta yang kita miliki. Kapan kita tidak lolos ujian di hadapan harta? Ketika harta itu menipu kita. Berapa banyak orang yang ditipu oleh harta yang dia miliki. Kapan? Ketika dia menggadaikan imannya untuk harta. Ketika dia menukar imannya untuk harta, meninggalkan ibadah, ya, berbelok keyakinannya karena harta, bahkan murtad dari keyakinan yang benar. Karena apa Bapak Ibu? Harta. Banyak yang nggak begitu, banyak. Termasuk para koruptor Bapak Ibu. Koruptor, orang yang melakukan korupsi itu ditipu oleh harta. Dia tidak lolos ujian di depan harta. Padahal rumahnya sudah besar, rumahnya banyak, bahkan punya komplek perumahan. Mobilnya mobil mewah semuanya, Masya Allah, jabatannya mentereng dan seterusnya. Tapi kenapa kok masih bisa korupsi? Kurang apa? Kurang apa Bapak Ibu? Kalau Ibu mendapatkan harta sebanyak itu gimana? Kalau saya Pak Ustadz, udahlah Pak Ustadz, saya sudah fokus buat beribadah aja udah, ya. Tapi bagi sebagian orang nggak bisa begitu Bapak Ibu. Kenapa? Tamak. Ya. Rakus, ya, tamak dia. Maka Allah katakan, Rasulullah katakan, orang itu kalau sudah dikasih satu lembah emas nggak cukup, dia kepengen apa Bapak Ibu? Lembah emas yang kedua. Dikasih lembah emas yang kedua nggak cukup, kepengen lembah emas yang ketiga. Pengen dikasih lahan tambang yang besar, nggak cukup, pengen lahan tambang yang lebih besar. Cukup nggak? Nggak cukup juga. Kapan cukupnya? Cukupnya itu kalau mulutnya udah disumbang tanah. Itu dia. Manusia itu kebanyakan begitu Bapak Ibu. Hubbud dunia, cinta dunia berlebihan. Fakrahiyatul maut, dan takut, ya, benci kepada kematian. Orang munafik itu begitu. Maka hati-hati kita. Ya. Dan ini banyak terjadi sekarang ini. Gonjang-ganjing di tengah bangsa saat ini. Ya, kehancuran, ya, ketidakpastian hukum, ya, hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, ini disebabkan karena salah satu faktornya benih-benih kemunafikan yang sudah, ya, menjalar dalam diri
Hadirin orang beriman. Nah, ini bahaya Bapak Ibu, dan ini terjadi. Ya. Maka Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, selain harta juga ada anggota keluarga, anak-anak. Banyak orang diperdaya oleh anak-anaknya, kepengen membahagiakan anak. Tapi caranya tidak benar. Bukan anak saja sebenarnya. Tapi kenapa redaksinya anak? Karena orang itu Bapak Ibu, fitrahnya itu senang kepada siapa? Anak. Suami, ibu, kalau ditanya, Bapak lebih cinta sama saya atau anak saya? Apa Bapak Ibu? Jawabannya, katanya lebih cinta sama saya Ustaz. Tanya lagi, benar atau tidak? Karena fitrahnya, ya, orang itu sayangnya berlebihan kepada siapa? Kepada anak. Anak itu darah daging sayang. Kalau kau darah daging siapa? Orang tuamu. Sebenarnya nggak begitu juga. Sayang semuanya. Orang beriman sayang kepada semuanya. Tapi ada orang yang seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Sehingga rasa cinta berlebihan kepada anak itu membuat dia mengalahkan kebenaran. Nah, contoh Pak, lihat tuh Pak, tetangga baru beli mobil listrik terbaru. Masa Bapak mobilnya gitu terus, nggak ganti-ganti? Padahal udah naik jabatan juga. Tunggu Mas, sabar. Bapak lagi ngumpulin duit dulu, ngumpulin duit dari dulu, ngumpulin duit terus, nggak pernah sampai jumlahnya. Coba deh Pak, tiap hari dibilang begitu terus, tiap hari diprovokasi terus, apa yang terjadi? Laki nggak sabar juga akhirnya. Ya udah, apa yang dilakukan? Di mark up lah anggaran, karena dia pimpinan anggaran, ya, orang bangga dan seterusnya, ya, lobby sana, lobby sini, suap sana, suap sini, hingga duit itu terkumpul, mobil listrik pun kebeli, tapi iman sudah tergadai. Nah, Bapak Ibu, ini yang banyak terjadi. Maka kata Allah, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang melakukan hal seperti itu diperdaya oleh harta dan anggota keluarganya, mereka sebenarnya oleh orang yang merugi. Maka yang merugi paling besar itu Bapak Ibu, ini yang saya takutkan. Kapan? Merugi di hari akhir. Orang yang dinyatakan rugi, pailit oleh Allah di hari kiamat. Kalau kita dinyatakan pailit di dunia Bapak Ibu, masih bisa bangkit atau tidak? Bisa, insya Allah bisa. Berapa banyak orang rugi bisnis miliaran, bahkan triliunan, pada akhirnya dia bangkit untuk ratusan miliar lagi. Banyak kalau gitu Bapak Ibu. Ternyata rugi itu adalah ujian, batu loncatan baginya untuk bangkit. Tapi kalau kita dinyatakan rugi bukan di dunia, tapi dinyatakan rugi, distempel rugi, dicap rugi di hari kiamat, ini berbahaya. Gak bisa bangkit lagi Bapak Ibu. Apalagi kalau di hari akhir dinyatakan fulan binti fulan, bin fulan, fulana binti fulan, dia orang merugi hari ini. Itu bahaya sudah, gak bisa bangkit kita. Kenapa Bapak Ibu? Kalau sudah dinyatakan rugi, bangkrut, habis sudah. Maka Allah katakan, Rasulullah katakan, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata Rasulullah, orang yang bangkrut bukanlah orang yang tidak punya dinar, bukan orang yang tidak punya dirham saat menghadap Allah, tapi orang yang bangkrut adalah orang yang datang membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala zakat, pahala haji, pahala kebaikan yang banyak, tapi kemudian pahalanya itu habis. Kok bisa? Bocor. Bukan bocor halus, bocor besar. Kok bisa? Kenapa? Karena di dunia dia ternyata selain berbuat kebaikan juga berbuat keburukan. Apa keburukannya? Syatama hadza, ya, wa daraba hadza, wa akhadha mala hadza, ya, dan seterusnya. Apa itu Bapak Ibu? Ya, apa itu dia? Selama hidup di dunia ternyata dia berbuat tidak baik terhadap sesama manusia, menuduh orang lain tanpa bukti, menjatuhkan kehormatan orang lain, menyakiti orang lain dengan lidahnya, bahkan sampai dia menumpahkan darah orang lain dengan cara yang tidak hak. Ini namanya hakul adami,
dosa sesama manusia. Bapak Ibu, kalau tidak sholat bahaya tidak Bapak Ibu? Bahaya. Bahaya orang tidak sholat itu. Ya. Sholatnya bolong-bolong. Tapi Allah, insya Allah, kalau kita taubatnya taubatan nasuha, insya Allah Allah ampun. Tapi Bapak Ibu, kalau ibu mati nggak sempat taubat, ataupun taubatlah sebelum mati dengan dosa yang Bapak Ibu lakukan terhadap sesama manusia. Ya Allah, ampuni saya, ya Allah, dulu saya berbuat zalim terhadap saudara saya, menuduh dia, mengambil duit dan seterusnya, minta ampun kepada Allah. Nggak diselesaikan urusan itu dengan orangnya, jangan harap mendapat ampunan. Kenapa? Karena urusan dosa sesama manusia harus diselesaikan. Caranya gimana? Datangi orangnya. Bu, ingat gak dulu tanggal sekian tahun sekian saya pernah buat susah ibu? Apa itu? Saya dulu pernah begini begitu dan kemudian ibu kesusahan dan bahkan bisnis ibu bangkrut saat itu. Itu pelakunya saya. Saya menyebarkan berita bohong bahwa daging ibu itu bukan daging beneran, itu daging oplos, sehingga orang lain nggak mau beli lagi daging ibu. Lalu orang lain belinya ke saya. Lalu kemudian toko daging ibu tutup, sehingga kemudian ibu susah sepanjang tahun saat itu, sehingga kemudian ibu buka bisnis baru. Nah, yang kaya-kaya begini Bu, kalau nggak diselesaikan keburu mati, jangan harap mencium bau surga. Lalu gimana Ustaz? Saya kan taubat ini, saya tahu itu salah besar. Datangi orangnya. Lalu diapain? Datang rumahnya, akui kesalahannya, minta dibukakan pintu maaf. Kalau kau dimaafkan, alhamdulillah. Kalau kau tidak dimaafkan, kau minta kau sudah menunjukkan bahwa kau telah berupaya bertaubat dan meminta masalah ini diselesaikan. Kembalikan itu urusannya kepada Allah. Yang penting kau sudah datang kepada orangnya, terus minta maaf kepada orang. Masya Allah. Suami zalim terhadap istri mati, gak pernah menyelesaikan masalah itu, batu sandungan buatnya untuk masuk ke dalam surga. Caranya gimana? Minta maaf. Istri pun demikian, seterusnya. Ini bahayanya hakun adami yang belum selesai. Maka kita dapati orang mati mau dikuburin, apa kata ahli warisnya? Saat jenazah di depan itu Bapak. Apa kata ahli warisnya? Atau orang yang ditunjuk untuk ngomong depan jemaah itu? Bagi siapa saja saudara-saudara semua ya yang punya sangkut paut, hutang piutang, ada fulana, tolong datangi segera ahli warisnya untuk diselesaikan. Kenapa itu perlu disampaikan? Karena penting. Kata Allah Subhanahu wa taala, yughfaru lisyahid kullu dzambin illa dain. Diampuni bagi orang yang syahid semua dosa yang dia miliki kecuali urusan hutang. Masya Allah Bapak Ibu, berat gak hutang itu? Syahid yang tadinya ya gampang masuk surga, jalan tol masuk surga, dia gak jadi. Luntang lantung gara-gara apa? Masih ada sangkut paut hutang. Diselesaikan. Nah, hadirin Bapak Ibu dimuliakan Allah Ta'ala, terakhir kaitan dengan 1 Muharram ini, mudah-mudahan kita bisa hijrah Bapak Ibu dari keburukan kepada baik. Hijrah dari kebiasaan buruk kepada kebiasaan yang baik. Komitmen kita tahun baru ini, Hijriah ini, kita lebih baru imannya, lebih bagus imannya, lebih serius dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ingat, bertambah tahun, berganti tahun sebenarnya berkurangnya umur. Betul Bapak? Berkurangnya umur. Manusia semakin bertambah minggu, bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun, semakin dekat dengan ajalnya, bukan semakin jauh, semakin dekat. Kalau umurnya dipatok 60 tahun udah semakin dekat nih ke 60 tahun. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, ini teguran, peringatan buat kita semua. Kau umurmu sudah 60 tahun atau siapapun itu sudah 40 tahun, 50 tahun. Ayo semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki ibadahnya, perbaiki akhlaknya, perbaiki semua urusannya dan bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika
ketika ajal itu tiba, insya Allah kita dalam kondisi yang siap. Ingat, mati tidak menunggu kita siap, tapi kitalah yang menyiapkan diri untuk mati. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tahun baru 1448 Hijriah ini insya Allah kita semakin serius terus bersungguh dalam menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ridha, semoga Allah rela dengan kita, dan mudah-mudahan kita minal muttaqin atau minal mu'minin al-haqiqiyyin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.